Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku, sahabat surgaku, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini menjadi bermakna dan penuh keberkahan kalau kita bisa menangkap pesan moral dan makna Ramadan itu sendiri. Ramadan sebetulnya aslinya dari bahasa Ibrani, tapi diserap dalam bahasa Arab menjadi panas yang membakar, yaitu membakar dosa-dosa kita. Kenapa? Karena Ramadan ini bulan di mana surga dibuka lebar-lebar, artinya supaya kita membentuk amalan-amalan surgawi. Neraka ditutup serapat-rapatnya, artinya bagaimana kita menghindarkan diri dari amalan-amalan yang menuju ke neraka. Bahkan setan dibelenggu, artinya bagaimana kita mengendalikan amal-amal maksiat, godaan-godaan setan kita tutup supaya Ramadan kita tidak sia-sia. Karena jangan sampai kamin so'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atos. Berapa banyak orang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Dan berapa banyak orang yang bangun malam, sholat lail nggak dapat apa-apa kecuali karena dia cuman begadang saja. Untuk itu Ramadan harus betul-betul dimaknai dengan amalan-amalan yang sesuai dengan la'alakum tattaqun, yaitu amalan yang menuju puncak keimanan, yaitu ketakwaan itu sendiri. Pertama, sibukkan diri kita jadi ibadah, karena Ramadan adalah sahru ibadah. Ramadan adalah waktu di mana semuanya jadi ibadah. Bahkan kerja kita niati untuk ibadah. Kapan kerja menjadi ibadah? Kalau memenuhi 4 hal. Satu, niat yang benar. Inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, wa kerjai, wa nikahi, wa apapun. Pasti wa direksi, wa karyawani, wa ASNI, wa sipili, wa militeri, wa polisi. Semuanya lillahi ta'ala. Niatilah apa yang kita lakukan. Allah maksudi wa ridhoka matlubi. Pastikan semua niat kita hanya untuk ibadah. Yang kedua, pastikan cara kerja kita. Karena kalau niatnya benar, jangan salah, nanti jadi Robin Hood. Robin Hood itu nolong orang miskin, tapi caranya ngerampok milik orang kaya. Bagus niatnya untuk mencari rezeki yang halal, tapi caranya dengan korupsi, kolusi, gratifikasi. Kadang-kadang mohon maaf ada nepotis, bahkan tidak transparan, akuntabilitasnya nggak jelas, responsibilitasnya nggak jelas, fairnessnya nggak ada, maka nanti akan jadi pekerjaan yang tidak jadi bernilai ibadah. Cara kerja kita menentukan apakah itu jadi ibadah apa enggak. Yang ketiga, yaitu bidang kerja kita. Maka Ramadan harus dimaknai betul-betul untuk hijrah. Nanti ada syahrul hijrah dari pekerjaan-pekerjaan yang subhat, pekerjaan yang tempat maksiat, menuju pekerjaan yang mohon maaf, hindarkan dari riba, dari maisir, dari spekulasi, dari apapun yang merugikan atau kerja-kerja yang berdampak negatif terhadap orang lain. Mungkin cara kerjanya benar, mungkin niatkannya benar. Di situ ada perdagangan miras, di situ ada narkoba, ada prostitusi, maka terjadilah sesuatu yang tidak pas dalam tempat kerja kita, bidang kerja kita. Yang keempat, hasil kerja kita, pastikan jangan lupa zakat, infak, sedekahnya. Maka jadikan Ramadan menjadi syahrul ibadah. Yang kedua, harus syahrul sabar. Sabar dalam 3 hal, kesabaran untuk sentiasa menerima, ridho terhadap apapun keputusan Allah yang kita terima. Kalau perlu tidak hanya ridho, kalau perlu kita sabar, ridho sampai kepada syukur. Ikna bil qalil ya'ti kal kasir. Kalau kita bisa menerima apa yang ada, yang diberikan Allah, semua anugerah ini, dengan yang sedikit itu kita syukuri, nanti akan datang kepada kita yang lebih banyak lagi. Yang kedua, senantiasa dalam ketaatan. Itulah sabar. Kalau tadi dicontohkan Nabi Ayub, sakit yang lama, sampai sakitnya sampai buta, bahkan rezekinya ODP, orang tidak punya penghasilan, sampai OTG, orang tanpa gajian, OTG, banjirnya likuifaksi, sampai menelan rumahnya dan 10 anaknya. Tetap sabar. Sampai ditinggal istrinya, dan ternyata banyak istri-istri tipe Bu Ayub, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang melayang. Maka paling banyak masalah kalau punya istri pinter cari duit.
itu pasti rumah banyak masalah. Karena duit ditaruh di mana aja ketahuan. Diselipkan di buku aja ketahuan. Karena istrinya pintar cari duit. Oh, katanya udah diberikan semua. Kok masih ada uang di dolar di buku ini, uang apa? Itu uang sial. Lah kok sial gimana? Sialan, ketahuan juga. Dari sisi ini, sekali lagi, kita tetap sabar apapun yang menimpa pada diri kita. Yang kedua, tetap dalam ketaatan, itu Nabi Ibrahim. Bagaimana kita menghindari kemaksiatan, itu Nabi Yusuf alaihissalam. Sabar di dalam maksiat, dari kemaksiatan, sabar untuk ketaatan, sabar untuk menerima terhadap qada, takdir, apapun yang kita terima. Yang ketiga, pastikan bulan Ramadan menjadi syahrut taubah, di mana 5 hal kita lakukan di bulan Ramadan. 1, menyadari kesalahan. Yang kedua, at-taubatu al-laumu, penyesalan. Maka neraka tidak bisa dipadamkan oleh 7 lautan, tetapi bisa dipadamkan oleh tangisan orang yang mentobati kesalahannya. Orang yang baik bukan orang yang nggak punya salah, tapi orang yang baik di mata Allah yang punya salah tapi mau mentobati, mau menghentikannya. Maka yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi, menyadari kesalahan, dia menyesalinya, berjanji untuk tidak mengulangi supaya apa? Tobatan kita tobatan nasuha. Yang keempat, banyak istighfar. Di dalam surat Al-Anfal ayat 33, Allah tidak akan mengadab satu kaum kalau kaum itu senantiasa menjalankan sunnah Rasul, ajaran syariat. Yang kedua, wahum yastakfirun, kalau kita selalu mohon ampun kepada Allah. Dan yang kelima, jangan salah, kita berniat nanti setelah Ramadan Syawal meningkat, yaitu mengikuti amal-amal kejelekan ditutup dengan kebaikan. Adfi sayyi'at bil hasanah tamhuha. Ikutilah kejelekan-kejelekan dengan kebaikan, nanti akan menutup semua kejelekan dan kesalahan kita. Yang keempat, setelah syahrul ibadah, syahrul sabar, syahrul taubah, maka jadikan syahrul hijrah. Hijrah kemana? Hijrah dari kejelekan menuju kebaikan, berpaling atau berpindah dari satu kemaksiatan menuju ketaatan. Hidup ini asasnya adalah hijrah. Maka pastikan kita latar kabunna tobakona tobak. Kalian semuanya harus meningkat. Meningkat apa? Meningkat kebaikannya. Setingkat demi setingkat. Bitadrij, by proses. Maka kita memproses, pastikan kita berazam setelah Ramadan kita menjadi lebih baik, menjadi ibu yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, menjadi suami yang baik, menjadi bapak yang baik. Jadilah ibu yang mempesona, jadi anak yang lebih taat kepada orang tuanya. Jadikan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang mempesona. Maka Ramadan membentuk pribadi yang lebih mempesona, pribadi yang bisa menjadi teladan. Pastikan anak-anak bangga dengan bapaknya, pastikan anak-anak bangga dengan ibunya, pastikan bapak ibu bangga dengan anaknya. Jadilah pribadi-pribadi yang pesona. Maka terakhir, jadikan Ramadan menjadi syahrut tarbiyah, di mana kita memahami, mempelajari ilmu-ilmu agama dan budaya. Kenapa agama dan budaya? Karena dua-duanya disinkronkan. Budaya harus diatur oleh agama, tidak semua budaya baik, tapi juga tidak semua budaya jelek. Yang tidak bertentangan dibiarkan, kalau itu mendukung agama malah justru didukung. Tetapi kalau bertentangan dengan agama, maka itu yang kita tolak. Demikian juga praktek agama harus melihat budaya. Menghormati orang itu adalah nilai agama, tapi cara menghormati disesuaikan dengan budaya. Di Arab penghormatan dengan yaseh kefalak, pegang jenggot, tapi jangan dilakukan di Indonesia. Gimana kabar Pak? Dipegang jenggotnya, nggak boleh. Sama dengan di sini, mohon maaf, orang jangan sampai megang kepala orang dewasa, orang lebih tua. Tapi di Arab nggak ada masalah, yang penting jangan pegang pantat. Di sini dinasihati harus menunduk, tapi di Sumatera Barat harus melihat wajah bapaknya. Dinasihati malah nunduk, lihat wajah bapak. Tapi di Jogja, di Solo, di Jawa Tengah, dinasihati kok ngelihat wajah bapaknya, oh berani ya, tak colok matamu. Artinya apa? Disinilah perlu budaya. Agama dan budaya diselaraskan. Karena al-urf itu kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih juga bagian dari nilai-nilai agama yang harus kita perhatikan. Disinilah syahrut tarbiyah. Apalagi ilmu-ilmu agama, bagaimana wa mayridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang baik di mata Allah adalah orang-orang yang memahami agamanya dengan baik.
Maka jadikan Ramadan menjadi syahrul ibadah, sibukkan kita dalam ibadah. Yang kedua, syahrul sabar, tetap jaga kesabaran, karena inti dari Ramadan al-imsak, yaitu menahan diri. Jadikan syahrul taubah, di mana kita melakukan 5 hal, sebagaimana saya sampaikan tadi, dan pastikan syahrul hijrah, berniat untuk menjadi lebih baik, dan syahrul tarbiyah, memahami, meyakini, mengamalkan, bahkan menyebarluaskan nilai-nilai agama. Wallahu a'lam bishawab. Saya Ustaz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.